Yo, trip backpacker Jakarta masih berlanjut. Ini masih di underwaternya Pulau Pahawang kecil. Karang-karang di sini menurut saya pribadi memang kurang beragam. Namun bicara ikan hiasnya, di sini tak kalah dengan pulau lainnya. Meski ada yang kurang sih, Nemo. Next trip lah ya jika tim YouTube Backpacker Jakarta ke Pahawang Besar, pasti kita explore keindahan Nemo di alam liarnya. Walau saya tak jumpa Nemo di sini, tapi sensasi berenang dengan dikerumuni ikan-ikan cantik ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Waktunya saya meninggalkan Pulau Pahawang kecil. Nah, tujuan berikutnya adalah Pulau Tegalmas. Sesuai dengan nama trip ini, yaitu trip Tegalmas Lampung yang memang merupakan destinasi utama trip Backpacker Jakarta di Lampung kali ini. Lamanya perjalanan membuat sebagian backpacker sampai terlelap dibuatnya. Info buat kalian, jika kalian berangkat dari dermaga 4 Ketapang seperti titik awal keberangkatan yang kami lakukan di trip ini, jika tujuan kalian langsung ke Tegalmas, maka jarak tempuh yang kalian butuhkan hanya berkisar antara 30-40 menit saja. Namun jika kalian mampir dulu ke Pulau Pahawang kecil seperti yang kami lakukan ini, maka Pulau Pahawang kecil menuju Pulau Tegalmas jaraknya lumayan jauh. Berkisar antara 1,5-2 jam waktu jarak tempuh yang dibutuhkan. Meski jarak tempuh dari Pahawang kecil ke Tegalmas lumayan lama, tapi selama perjalanan saya disuguhi pemandangan yang memanjakan mata. Gugusan pulau-pulau cantik terlihat dari kapal yang saya tumpangi. Dan setelah menempuh sekitar 1,5 jam perjalanan, di depan dari kejauhan saya melihat sebuah pulau. Nah, di depan itulah tujuan saya bersama Backpacker Jakarta. Pulau Tegalmas, atau bahasa wisatanya populer disebut Tegalmas Island. Dari kejauhan saja, Pulau Tegalmas ini terlihat begitu elegan dan mewah dengan adanya bangunan-bangunan yang menjorok ke lautan yang merupakan hotel-hotel atau bisa dibilang private room dari resort pulau jika kalian bertujuan untuk menginap di pulau ini. Hehe, kalau saya tentu nggak akan menginap di resort tersebut karena biaya menginap di private room resort tersebut jutaan rupiah untuk semalamnya. Bagi seorang backpacker tentu harga segitu tidak masuk akal, kecuali jika kalian kesini bukan sebagai backpacker. It's okay, masih bisa dibilang worth it lah. Seperti kebanyakan resort di pulau lain yang menawarkan keindahan dan privasi, harga segitu nggak jauh beda. You make me feel so controlled. When I'm with you I get cold. Part of me is done. Sweet talker, no shocker. I can handle the ups and the downs. Kapal kami telah bersandar di dermaga Pulau Tegalmas. Sebuah pulau yang tadinya mendapat predikat sebagai salah satu pulau privat atau ada juga yang menyebutnya Hidden Island. Namun sekarang siapapun bisa mengunjungi pulau ini tanpa izin atau syarat khusus, asal kalian membayar tiket untuk masuk ke pulau ini yang tidak bisa dibilang murah untuk sekali masuk. Pandangan pertama melihat pulau ini setelah turun dari kapal sih memang terlihat bagus dan eksotis. Apakah ini sepadan dengan pandangan pertama ini? Come on, kita explore aja ya Pulau Tegalmas di darat sekaligus nanti saya akan explore juga alam bawah lautnya. I can't take another lie, no excuse or alibi. You're underneath my skin. Treat me like I don't matter. When we talk we just shatter. Because you always win. Strange anger, my anchor. If I go with you, I will drown. Oke, kita backpackeran ya. Untuk menikmati tempat-tempat eksotis di negeri yang kayak ini, nggak harus mengeluarkan kocek yang mahal terlebih jika kalian backpackeran seperti yang saya lakukan ini bersama Backpacker Jakarta dengan sistem share cost. Sweet talker, no shocker. I can handle the ups and the downs. Strange anger, my anchor. If I go with you, I will drown. How do I know? Tiket masuk ke pulau ini untuk satu orang dikenai biaya 75.000. Atau mungkin saat video ini tayang harga tiket sudah berubah, mungkin lebih mahal lagi, saya kurang tahu. Namun jika kalian backpackeran dengan sistem share cost, dari keseluruhan biaya trip yang Backpacker Jakarta lakukan di trip ini, total biaya bisa ditekan seminim mungkin. Buat kalian yang ingin trip bersama Backpacker Jakarta, kepoin aja Instagramnya ya. Ada berbagai trip ke seluruh Indonesia dengan share cost yang sangat murah, yang bisa kalian ikuti tiap minggunya di weekend.
Dari gate masuk pulau kita disuguhi pantai-pantai pasir putih nan landai di sepanjang jalan pulau. Ada banyak gazebo-gazebo di sepanjang pantai yang bisa kalian tempati free. Masih berjalan menyusur pantai pasir putih Tegal Mas, ada juga hemok-hemok free buat kalian bersantai, atau ayunan-ayunan seperti ini untuk sekedar bermain atau berfoto. Suasana asri pulau dengan pasir putihnya yang sangat kontras dengan backsound kicauan burung-burung alam begitu kuat saya rasakan ketika kaki saya terus melangkah menyusur pulau. Menarik bukan? Sudah saatnya kalian penuhi feed Instagram kalian dengan foto-foto keren trip ke berbagai destinasi yang kalian ingini. Bicara fasilitas lainnya di sini terbilang lengkap, mulai dari musola, MCK, hingga warung-warung biasa, sampai resto high class, cottage dan villa, serta wahana permainan air ada di pulau ini. Hal menarik lainnya dari pulau, mari kita kulik Pulau Tegal Mas, Lampung. Color ceria, senyum dan tawa menghiasi riang yang begitu sempurna siang itu di pulau. Koleksi kenangan para pemburu memori dengan background yang begitu aduhai pasti nggak bakal dilewatkan oleh para backpacker. Kami berjalan di sebuah spot di mana spot ini merupakan ikon dan bisa dibilang salah satu spot menarik di pulau, yaitu kolam alami tempat ikan hiu laut dijadikan teman selfie atau berpose dalam sebuah bingkai foto. Disinilah baby shark atau bayi hiu dan juga ada cobia fish disatukan dan jadi daya tarik tersendiri buat pengunjung pulau. Jika hanya berfoto di sini jamin aman dan diizinkan oleh pengelola resort, asal tidak turun ke air. Jika ingin turun untuk berfoto langsung dengan kerumunan hiu di air, kalian harus ditemani seorang pawang atau itu juga harus seizin pengelola resort, karena memang spot ini berada di tengah-tengah hotel resort Tegal Mas yang dijaga privasinya dari pengunjung yang tidak bermalam di sini dan memang dikelola oleh manajemen resort. Lihat, cobia fish dan baby shark atau ikan hiu ini aja bisa akur sekolam. Masa kita sebagai manusia tidak bisa hidup rukun seperti mereka? Enggak lah, jika di Backpacker Jakarta, kekeluargaan kita saat trip maupun di luar trip selalu kita jaga seperti moto kita. Susah senang, ditanggung bersama. Mancing ikan denda 5 juta di Pulau Tegal Mas. Jadi kebayang kalau mau mancing ikan hiu di sini pakai umpan apa ya? Foto-foto aja lah, toh kami bukan mancing mania, jadi aman 5 juta kami. Wow, berpose di atas puluhan ikan hiu, takut nggak sih? Tapi seru sih. Saya membayangkan jika tiba-tiba ada yang tajam-tajam nancep di kaki, alias gigi hiu nancep di daging lembutmu, nggak lucu kan? Tapi aman sih, kalian tenang aja. Bahkan yang sudah-sudah, berenang sama mereka juga aman. Asal jangan pas kalian ada luka ya di tubuh kalian. Sejinak-jinaknya dan walau masih baby shark, jika mereka mencium bau darah kan kita nggak tahu jiwa liar mereka dibangkitkan saat mencium bau darah. Intinya tetap hati-hati ya.
Terlihat sangat dekat ya dengan Cobia Fish dan Hiu ini. Menurut saya ini shot paling epic. Gimana tidak? Untuk mendapatkan shot seperti ini paling aman kalian memasukkan GoPro dengan menggunakan tongsis kemudian memasukkannya ke dalam air. Namun untuk mengambil gambar ini, saya tidak memakai tongsis dan langsung memasukkan tangan berserta GoPro yang saya pegang langsung ke dalam air. Beberapa kali tangan saya disundul moncong hiu. Bahkan ada yang menabrak GoPro saya. Jantung saya rasanya mau copot. Tapi hiu ini baik loh ternyata. Tangan saya aman dan epic shot saya dapatkan. Seru banget ke Pulau Tegalmas ini bersama para backpacker. Satu persatu bergantian berfoto dengan background ikan hiu di belakangnya. Walau masih anakan, tetap aja ikan hiu. Sama dengan buaya, macan, atau hewan buas lainnya. Walau masih anakan, namanya hewan buas, ya kita tetap harus hati-hati dan waspada. Jangan aja jiwa buas mereka bangkit. Hanya berjarak sekitar 100-150 meter dari bibir pantai Pulau Tegalmas terdapat spot snorkeling. Sebenarnya nggak jauh dari kolam hiu yang tadi. Apalagi jika kalian bermalam di resort dekat kolam hiu. Buka kamar, langsung nyemplung ke spot snorkeling. Jika tidak, lebih aman jika kalian menggunakan kapal ke spot ini. Tak menyia-nyiakan waktu, saya langsung nyemplung ke dalam. Air di sini terasa lebih hangat dibanding sebelumnya di Pahawang kecil. Beginilah aktivitas anak pulau yang tak bisa lihat air bening dikit, bawaannya pengen nyemplung aja. Aktivitas seperti ini memang bagi saya sangat menyenangkan. Bener kata pepatah para traveler, mainlah ke gunung jika nyari tenang, terus main ke pulau jika nyari senang. Setelah berapa lama di gunung saya nyari tenang, saatnya di pulau seperti inilah saya benar-benar merasa senang. Saatnya menikmati underwater Pulau Tegalmas. Namun sangat disayangkan kondisi karang di sini tak lebih baik dari Pulau Pahawang kecil. Semoga ini bisa jadi masukan buat pengelola sekaligus pengunjung di sini untuk selalu menjaga kelestarian dunia bawah laut untuk tidak merusaknya. BTW masih oke sih dan misi bersenang-senang masih on the track. Ikan-ikan di sini masih terjaga. Ya, masih nggak jauh beda lah sama Pahawang kecil. Apalagi mereka tahu kita membawa makanan kecil. Mereka ikan-ikan hias ini langsung berkerumun mengkerubuti. Nah, pas kan? Kita bersenang-senang dan berenang-renang bersama gerombolan ikan hias Pulau Tegalmas. Jangan cari Nemo ya. Next trip jika backpacker Jakarta ke Pahawang Besar, kita explore dari dekat ikan Nemo. Karena kualitas karang di sini tak sebagus di Pahawang Besar, tempat Nemo hidup liar. Untuk saat ini kita main-main dulu aja ya sama teman-teman Nemo. Di balik keindahannya, Tegalmas juga menyimpan sedikit keseramannya. Si bulu babi, hewan kecil menggemaskan tapi menyakitkan. Buat catatan teman-teman aja jika kesini hindari spot yang banyak bulu babinya ini. Cari spot yang aman saja seperti tadi saya bermain-main dengan ikan hias yang lucu-lucu. Jadi si bulu babi ini bukan penghalang buat kalian untuk backpackeran ke sini. Masih banyak kok spot underwaternya yang aman di sini. Overall, Pulau Tegalmas sangat recommended buat dikunjungi. Rating skala 1-10, saya pribadi memberi nilai 6,5. Pulau yang lebih untuk nyari ketenangan, kenyamanan hati, menjauh dari kesibukan untuk rileks sejenak. Melihat hamparan pantai yang landai dengan pasir putihnya dan ombak yang sangat lembut, cocoklah buat kalian yang ingin lepas dari rutinitas bareng sejenak. Apalagi jika kalian kesini bareng backpacker. Suasana kekeluargaannya begitu kental terasa. Piknik dulu woy, sambil menikmati sepoi angin semilir yang sejuk terasa. Puas jalan-jalan di Tegalmas Island baik di darat maupun underwaternya, banyak gazebo-gazebo cantik menghadap pantai yang bisa kalian tempati free. Ya iyalah free,
tiket masuknya aja untuk seorang backpacker itu sudah terbilang mahal. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya sih masih worth it dengan kenyamanan, ketenangan, keindahan view, fasilitas umum, dan layanan kebersihannya masih oke. Saatnya kami kembali ke Lampung Daratan. Masih ada satu destinasi lagi yang sejalan menuju ke Dermaga 4 Pelabuhan Ketapang. Jadi rugi jika kalian tidak mampir dulu ke destinasi ini. Destinasi apa coba? Ya, destinasi Pasir Timbul Pantai Sariringgung. Hah? Pantai lagi? Jangan salah. Pantai di sini maksudnya bukan pantai dari sebuah daratan yang luas. Namun, pantai ini hanya ada di saat-saat tertentu saja yang timbul dan terbentuk berupa pasir putih yang hanya berdiameter tak luas dari lapangan sepak bola. Inilah Pasir Timbul Sariringgung, sebuah destinasi unik daratan yang muncul di tengah-tengah laut seperti membentuk sebuah pulau super mini. Tapi sayang banget, kita nyampe sini bukan di saat yang tepat. Jadinya kita hanya bisa foto-foto dari jauh saja. Alias pulau super mungil ini masih tergenang karena laut pasang. Tuh kayak jalan di atas laut, dipikir-pikir mah ya. Kenapa tadi nggak pada ke situ aja? Pura-pura jalan. Meski masih tergenang air pasang, sebenarnya sangat dimungkinkan kita turun ke sana, namun view yang kita dapat pasti tidak akan seperti yang kita harapkan. Sebuah daratan pulau super mungil di tengah lautan. Daratannya saat itu masih tenggelam sedalam antara mata kaki dan lutut orang dewasa. Jadi kita nggak akan maksain hal yang sudah diatur alam. Menurut penjaga Pasir Timbul, siklus muncul dan hilangnya daratan saat itu antara per 4 jam. 4 jam timbul, 4 jam tenggelam. Semoga kalian beruntung jika mau main ke sini ya, dan pastikan memang air laut sedang surut dengan berkoordinasi dengan penjaga Pasir Timbul. Jika kami memang dari awal hanya sekedar mampir sepulang dari Tegalmas karena memang searah jalur balik ke Dermaga Ketapang, Lampung. Jadi nggak apa-apa, siklus alam sedang bekerja, dan kita harus hormati itu. Wih, udah kayak Visa Besari aja kata-kata gue. Kita pernah coba hempas, kita pernah coba lawan, kita pernah coba melupakan rasa yang meradang. Kau bilang perbedaan ini bagaikan jurang pemisah. Maka biarkan aku menyeberang dan coba berjuang.